Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all my students from grade 4 Al-Farabi, Al-Ghazali and Al-Khwarizmi. How are you today? I hope you all fine and always be spirit to follow my lesson. Okay, what is our lesson now? Our lesson now is PAI. Open please your PAI book, page 146. Okay student, today we will learn about Sunan Kalijaga and Sunan Muria. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Kalian dapat memahami kisah keteladanan Sunan Kalijaga dan Sunan Muria. 2. Kalian dapat meneladani perilaku Sunan Kalijaga dan Sunan Muria. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli yaitu Maulana Muhammad Syahid. Ya, beliau dilahirkan dengan nama Raden Said pada sekitar tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga merupakan putra dari Tumenggung Wilatikta yaitu Bupati Tuban. Di buku kalian ada di halaman 146 ya. Sunan Kalijaga selain dikenal sebagai seorang wali, juga sebagai budayawan dan seniman. Sunan Kalijaga memiliki wawasan yang luas dan pemikiran yang tajam. Sunan Kalijaga dikenal dengan wali yang dekat dengan rakyat, cendekiawan dan pengusaha. Sunan Kalijaga melakukan dakwahnya dengan cara berkelana ya, artinya berpindah tempat ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Sarana dakwah yang digunakan berupa pertunjukan wayang kulit. Alur cerita dan tokoh wayangnya pun disisipkan nilai-nilai Islam. Baik, dakwah Sunan Kalijaga. Dakwah Raden Said dimulai di Cirebon di desa Kalijaga untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Panarukan. Nah, karena basis dakwahnya di desa Kalijaga, Raden Said kemudian dikenal dengan julukan Sunan Kalijaga. Sebagaimana Wali Songo yang lain, Sunan Kalijaga berdakwah dengan pendekatan seni dan budaya ya, yang tadi teacher sudah bilang. Ia amat mahir mendalang dan menggelar pertunjukan wayang ya, wayang kulit. Sebagai dalang, ia dikenal dengan julukan Ki Dalang Sida Brangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, atau Ki Unehan. Berbeda dengan pertunjukan wayang lainnya, Sunan Kalijaga tidak mematok tarif bagi yang ingin menyaksikan pertunjukan beliau, melainkan cukup dengan menyebut kalimosodo. Kalimosodo itu apa? Kalimat 2 syahadat sebagai tiket masuknya. Nah, dengan begitu orang-orang yang menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijaga sudah masuk Islam. Nah, berkat kelihayan Sunan Kalijaga berbaur, lambat laun masyarakat setempat mengenal Islam pelan-pelan dan mulai menjalankan syariat Islam. Nah, itulah salah satu strategi atau cara yang digunakan Sunan Kalijaga agar masyarakat setempat memeluk agama Islam ya. Sangat unik sekali ya. Selain menggelar pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga juga mengubah tembang-tembang yang syarat dengan muatan keislaman seperti Kidung Rumeksa, Ingwengi, Ilil-ilir, dan lain sebagainya. Dalam buku Atlas Wali Songo tahun 2016, Agus Sunyoto menuliskan bahwa selain sebagai dalang dan pengubah tembang, Sunan Kalijaga juga berkreasi sebagai seniman dan penari topeng, perancang pakaian, perajin alat-alat pertanian, hingga penasehat sultan dan kepala-kepala daerah di masa itu. Nah, dari situ kalian sudah tahu ya bahwa Sunan Kalijaga itu orang yang sangat hebat ya. Beliau memiliki banyak keahlian ya. Beliau juga seniman, budayawan, hingga penasehat para sultan. Subhanallah ya. Kalian bisa mencontoh dari beliau ya, keahlian-keahliannya dan kegigihannya dalam menyebarkan agama Islam.
Kemudian Sunan Kalijaga menikahi Siti Zainab, adik Sunan Gunung Jati, dan istri yang lainnya adalah Dewi Sarah, putri Maulana Ishak. Dari istri-istrinya itu, Sunan Kalijaga memperoleh beberapa anak, diantaranya adalah Watiswara atau Sunan Penggung dan Sunan Muria. Kedua anaknya itu melanjutkan dakwah yang dirintis Sunan Kalijaga. Tidak ada catatan pasti yang menyebutkan kapan Sunan Kalijaga meninggal dunia, namun makamnya terletak di desa Kadilangu, ya, kira-kira berjarak 3 km dari Masjid Agung Demak. Nah, berbicara mengenai Masjid Agung Demak, ternyata salah satu tiang masjid tersebut dibuat oleh Sunan Kalijaga. Nah, demikianlah cerita mengenai Sunan Kalijaga. Semoga kalian bisa terinspirasi dan bisa meneladani sifat-sifat dari beliau ya. Baik anak-anak teja sekalian, sekarang kita akan membahas tentang Sunan Muria ya. Nah, Sunan Muria itu dikenal sebagai ulama pendakwah Islam termuda ya di antara Wali Songo yang lainnya. Ia merupakan putra dari Sunan Kalijaga ya. Sunan Muria melanjutkan strategi dakwah ayahnya dengan menyebarkan ajaran Islam di Jawa melalui media seni dan budaya. Sunan Muria merupakan anak sulung Sunan Kalijaga dari pernikahannya dengan Dewi Sarah, putri Maulana Ishak. Nama kecilnya adalah Raden Umar Said atau ada juga yang menyebutnya dengan Raden Prawoto. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang pendiam, tetapi sangat tajam fatwanya. Sunan Muria juga dikenal sebagai guru tasawuf. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih memfokuskan di daerah pedesaan. Oleh karena itu, Sunan Muria tinggal di daerah yang jauh dari keramaian bersama rakyat biasa. Sunan Muria juga seorang wali yang menyukai seni. 2 tembang bernuansa Islami hasil ciptaannya adalah Sinom dan Kinanti. Tembang Sinom umumnya melukiskan suasana ramah tamah dan nasihat, sedangkan tembang Kinanti bernada gembira, digunakan untuk menyampaikan ajaran agama, nasihat, dan filsafat hidup. Nah, itulah tadi kisah keteladanan dari Sunan Muria ya. Semoga kalian bisa meneladani dari kedua sunan tersebut ya. Dan bagi kalian yang menyukai lagu atau seni, kalian bisa menciptakan sebuah lagu ya yang Islami sebagai dakwah kalian. Oke? Sekarang saatnya menjawab pertanyaan ya. Ada 5 pertanyaan yang akan teacher tuliskan. Silahkan kalian tulis di buku tulis kalian dan dijawab dengan benar ya. Baik anak teacher yang solih dan solehah, cukup sekian pembelajaran PAI kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan meneladani dari kedua sunan tersebut. Kurang lebihnya teacher mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.